Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum. Dalam video kali ini Bapak Ibu akan diajak untuk step by step melakukan lapor diri di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Tapi sebelum ke tutorial lapor diri nih, ada hal penting yang Bapak Ibu harus sudah siapkan sebelum mulai bersiap untuk unggah data lapor dirinya. Yuk kita lihat dulu ya. Nah ini dia. Ini saya contohkan satu folder khusus, yang sudah saya pernah sampaikan ya. Jadi harusnya Bapak Ibu sebelum mulai melakukan lapor diri, sudah punya satu folder yang isinya adalah semua file, scan, atau berkas yang Bapak Ibu udah siapkan untuk lapor diri. Seperti biodata, ijazah, KTP, dan lain-lainnya, yang semuanya dalam bentuk PDF, kecuali foto ya, bentuknya JPG. Harusnya sih maksimal itu adalah 2000 KB atau 2 MB. Kalau misalnya lebih dari itu, nanti akan gagal terunggah. Atau kalau mendekati 2 MB nih, mungkin, prosesnya akan agak lama. Jadi harusnya mungkin di bawah 1000 KB ajalah. Nanti Bapak Ibu bisa convert dulu ya kalau misalnya filenya di atas 2 MB. Oke, ini contoh yang disiapkan ya. Setelah dari sini, Bapak Ibu bisa langsung mulai lapor diri nih. Saya tunjukkan ke tutorial awalnya. Jadi langkah pertama adalah Bapak Ibu masuk ke website PPG Unmu Jember ya. Websitenya masih sama. Kemudian lapor dirinya bisa melalui menu yang di atas ini. Pilih aja PPG guru tertentu. Atau bisa aja di-scroll. Kemudian kita pilih menu ini. Yuk lapor diri. Kita coba klik ya. Nah, mungkin kita boleh kembali ke sini dulu. Di awal dulu sudah ada alur ini ya. Menyatakan kesediaan ini sudah kita lewati. Kemudian kita sekarang mengisi data ini. Ini yang disebut lapor diri ya. Jadi di LPTK Unmu Jember kita ada 2 tahap lapor diri nih. Yang pertama mengisi data di laman PMB, yang kedua mengisi data di Google Form. Linknya mana nih Min gitu? Ada di atas ya. Nanti kita balik ke atas nih. Jadi kita sekarang ada di tahap ini ya, masa unggah. Ini yang disebut masa lapor diri. Nah, kita ke atas untuk untuk menuju ke lapor diri. Ada step 1 dan step 2. Step 1 ini laman PMB-nya, step 2 ini adalah Google Form-nya. Kita mulai dari step 1 ya. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Silahkan pilih yang warna oranye karena kita masuk ke PMB PPG. Silahkan diklik yang tombol ini. Kemudian nanti kita akan diarahkan untuk mendaftar. Nah, ini dia. Saya pakai fake identity aja ya. Anggap aja nama saya deh. Nah, gini aja ya. Kemudian nomor KTP-nya, nah gini aja deh. Kemudian perempuan, tempat lahirnya Bondowoso, anggap aja. Tanggal lahirnya ini, alamatnya ini asal aja. Kemudian emailnya saya pakai email aktif ya. Asal sekolahnya mungkin saya pilih MAN 3, mana ya? Jember ada nggak ya? MAN 3 Jember. Maaf, kencong. Nanti Bapak Ibu sesuaikan ya. Jadi asal sekolah ini diisikan asal sekolah tempat Bapak Ibu mengajar saat ini. Kemudian alamat sekolahnya. Program studinya diperhatikan Bapak Ibu pilih yang PPG Daljab pastinya. Karena yang PPG Prajab itu yang calon guru ya. Daljab ini untuk guru tertentu. Silakan dipilih apakah Bapak Ibu agribisnis tanaman atau dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, layanan kesehatan kah, matematika, PAUD, Peksos, atau agroteknologi pengolahan hasil pertanian. Saya coba pilih yang agro aja ya. Nah, kemudian saya pilih saya bukan robot. Setelah itu langkah terakhirnya adalah daftar sekarang. Semoga berhasil. Kita tunggu dulu ya. Nah, alhamdulillah berhasil ya pendaftarannya. Jangan lupa Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Data ini silakan di-screenshot dulu ya. Boleh difoto pakai HP kalau misalnya daftarnya pakai laptop atau di-screenshot langsung tuh lewat layarnya ya. Jadi diingat-ingat nomor registernya yang ini, kemudian password loginnya adalah tanggal lahir Bapak Ibu.
ya. Jadi nomor registernya boleh dicatat dulu atau boleh ini di-screenshot nih supaya nggak hilang. Karena kalau misalnya ini lupa, kayaknya Bapak Ibu akan harus mengulang pendaftaran dari awal lagi, kayak gitu ya. Oke, nah jadi ada catatannya nih, simpan atau screenshot laman ini, kemudian silakan login menggunakan akun di atas. Loginnya bisa dari sini atau bisa dari yang kanan atas ini ya Bapak Ibu. Kita coba yang dari sini aja deh. Tadi 25G 1543 ya. Kita coba login dengan itu. 25G 1543. Kemudian passwordnya tadi 2703 terus 990. Kemudian saya klik login. Mudah-mudahan berhasil. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, alhamdulillah berhasil ya. Ini bisa di-save, bisa diklik never. Kalau save nanti Bapak Ibu setiap akan masuk tuh udah otomatis username sama password yang ini tersimpan. Saya klik save deh. Nah, sekarang langkah selanjutnya di lapor diri step 1 ini adalah Bapak Ibu mengisi nih biodatanya. Jadi nama lengkapnya udah keisi otomatis ya yang tadi ya. Kemudian NISN boleh diketikkan 0 aja. Jenis kelamin perempuan, tanggal lahirnya yang tadi, kemudian tempat tinggalnya apakah dengan keluarga, sendiri, atau di asrama. Saya pilih dengan keluarga, warga negara Indonesia, kebangsaan Indonesia ya. Kemudian alamatnya, provinsinya Jawa Timur, kabupatennya. Oh maaf, tadi saya nulisnya Bondowoso ya. Oh itu kan lahirnya sih. Jadi anggap aja saya sekarang di Jember nih. RT 01, anggaplah RW-nya 03. Kode posnya 15282 misalnya. Alamat emailnya nggak bisa diganti ya, karena ini kan yang tadi dipakai mendaftar nih. Institusi atau tempat mengajarnya Man 3 ya, maaf. Man 3 Jember. Nomor UKG. Nah, ini nih, nomor UKG ini adalah nomor yang ada di awalan email belajar ID-nya Bapak Ibu. Entah itu mungkin awalannya 2020 bla 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 gitu, saya nggak tahu ya. Itu bisa dicek masing-masing. Kemudian NUPTK-nya silakan masukkan NUPTK Bapak Ibu yang aktif, golongan darah kalau nggak tahu bisa di strip, kalau tahu silakan tuliskan, agamanya Islam, Kristen atau lainnya, kemudian status sipilnya menikah, belum menikah, janda atau duda, saya pilih menikah, tinggi badan 149, berat badannya 55, sumber informasi nih, ini boleh lain-lain aja lah, atau silakan dipilih sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian klik simpan, maaf kita scroll ke atas dulu ya, ini baru informasi di biodata ya, jadi masih ada 1, 2, 3, 4, 5 informasi lagi, kita coba klik simpan dulu. Kalau misalnya ada data yang salah nanti nggak akan bisa tersimpan, jadi kita masih akan stay di halaman yang ini. Tapi kalau udah bisa kesimpan, maka berarti isian yang kita tadi isikan udah benar. Mohon maaf ini ada error, kita boleh refresh ya. Mungkin kalau di refresh, data yang tadi kita isikan akan hilang, tapi jangan khawatir kita oh enggak ya, nggak hilang alhamdulillah kita mungkin tinggal klik simpan lagi. Tadi mungkin ada error aja, mungkin server down aja ya. Bismillah, mudah-mudahan kesimpan. Kita coba dulu, tunggu. Nah, alhamdulillah tersimpan ya. Jadi, oh mohon maaf, kayaknya ada yang keliru ya. Atau kita coba klik simpan lagi. Karena harusnya setelah diklik simpan, kita bisa otomatis ke isian kedua sih. Coba ya, biodata. Oke, kita coba ke wali sekarang. Jadi tadi biodatanya kayaknya udah berhasil kesimpan. Kalau untuk meyakinkan lagi kita bisa klik ulang ya di bagian biodata. Apakah tersimpan? Oke, ini udah tersimpan berarti ya. Jadi sekarang kita ke isian kedua di bagian wali. Harus ekstra sabar ya. Di bagian wali ini berarti orang tua atau walinya Bapak Ibu.
ini sebenarnya lebih cocoknya ke mahasiswa reguler S1 ya, tapi kita ikuti aja. Biaya studinya, mohon maaf, bisa diisi beasiswa ya, karena Bapak Ibu BPG-nya beasiswa dari pemerintah. Nama ayah, em, maaf siapa ya? Maaf ini asal aja ya, agamanya, kemudian pendidikan ayah, bisa diisi NaN ya, kalau misalnya mohon maaf sudah tiada. Kemudian pekerjaan juga bisa em, monggo mungkin profesional aja, kemudian penghasilan ayah. Mohon maaf ya, di isian wali ini benar-benar apa sih kalau saya bilang nggak akan berpengaruh ke pendidikan Bapak Ibu di PPG. Jadi monggo silakan diisi sesuai dengan yang ada aja di sini. Kalau misalnya nggak ada, yang semirip mungkin gitu. Misalnya di sini tidak ada, oke. Kemudian status kehidupan, sudah meninggal misalnya, nama ibu, saya juga asal ya, mohon maaf. Kemudian di pendidikan ibu misalnya NaN aja, pekerjaan ibu ini anggap aja juga nggak ada ya, saya isi profesional aja, mohon maaf. Kemudian penghasilan tidak ada, anggaplah status kehidupan misalnya masih hidup, alamatnya Jember, RT, maaf ya harusnya bukan Jember ya, mungkin Jember ini kan kabupaten ya, alamatnya Dusun Apel, RT RW-nya, kemudian desa mungkin, kecamatan, maaf ini ada kota ya, Kota Jember, RT 01 misalnya, RW 04, kode posnya 99563, nomor teleponnya 0896653179, sama aja di sini ya. Kemudian klik simpan. Sama seperti tadi ya, masih menunggu dulu. Jadi setiap Bapak Ibu mengisi di masing-masing menu tadi, di nomor satu yang biodata, dua wali, dan seterusnya, harus diklik simpan dulu supaya yang sudah diisikan tidak menghilang. Nah gitu ya, meskipun setelah klik simpan kita ternyata nggak langsung ke menu selanjutnya nih, tetap di menu ini, tapi nggak masalah, yang penting udah kesimpan. Kemudian kita klik program studi. Kita tunggu sebentar. Di bagian program studi nanti Bapak Ibu akan memilih yang ini aja gitu, cuman satu ya. Kemudian klik simpan aja boleh atau langsung ke nomor 4 karena ini kayaknya otomatis sih. Cuman saya orangnya ragu-ragu ya kalau nggak klik simpan itu kayak nggak klik aja, nggak enak aja. Jadi saya klik simpan. Kemudian kita tunggu sebentar. Setelah kita taunya ini udah berhasil kesimpan atau belum, tadi prosesnya ada di atas sini ya. Tadi muter-muter ya kalau masih loading ya. Jadi sekarang kita ke menu upload. Nah, kayak gini ya. Dia berarti masih proses, kita tunggu sebentar, sabar. Setelah klik yang upload, nah ini baru Bapak Ibu akan unggah-unggah semua yang Bapak Ibu sudah siapkan ya. Keterangan sehatnya, choose file, kemudian silakan nanti pilih folder yang Bapak Ibu sudah siapkan tadi. Nah, ini dia, surat sehat. Open. Nah, kalau udah ada tulisannya begini nih berarti udah berhasil keunggah ya, surat sehat kuning. Kenapa kok cepet banget, Min? Gitu. Karena file saya kebetulan udah dikompres sekecil mungkin, tapi pastikan setelah dikompres itu masih ini ya, kebaca ya. Surat keterangan nafsa. Oke, saya udah punya nih nafsanya Bapak Ibu. Save. Kemudian fakta ya, bermaterai ya. Kalau ternyata belum bermaterai, nah harus di-scan ulang yang bermaterai. Atau kalau mau pakai iMaterai juga boleh. Ini SKCK ya. SKCK itu masanya 6 bulan. Kemarin ada yang japri, saya SKCK-nya tahun 2017, Bu, bisa dipakai nggak gitu? Nggak boleh dong ya, karena 6 bulan aja masa berlakunya. Sekarang ke KTP. KTP. Open. Kemudian ijazah S1. Bapak Ibu jangan gagal fokus lihat tampilan di sebelah kanan ya, karena dari tadi kok sama aja sih kayaknya biodata semua ya. Ijazah juga isinya biodata, ini kan baru cuman demo aja ya. Jadi mohon maaf ini nggak sesuai nih yang saya punya nih. Yang penting nama filenya aja sih, fokusnya ke nama filenya aja ya. Kemudian setelah ijazah ada biodata PD Dikti. Nah, ini dia biodata. Setelah biodata ada foto. Nah, ini dia.
Jadi waktu saya klik foto, karena di sini tulisannya yang dibolehkan hanya JPEG ya, jadinya yang muncul cuman satu file foto aja, yang tadi sisanya itu nggak muncul, kayak gitu. Open. Nah, ini dia. Ini jangan ditiru ya Bapak Ibu, harusnya kan backgroundnya merah ya. Ini adminnya nggak patuh nih. Nah, saya upload dan simpan ya. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Ini masih proses nih. Mudah-mudahan nggak sampai berhari-hari ya prosesnya ya. Kita tunggu sebentar. Em, ini mungkin bisa diabaikan lah previewnya. Kok jadinya nggak simetris gitu ya, nggak apa-apa. Nah, kayaknya udah berhasil. Nah, itu ya. Jadi kalau udah berwarna kuning ini berarti udah berhasil Bapak Ibu. Saya coba klik nggak ya? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau memastikan, Bapak Ibu bisa klik kok kayak saya tadi ya. Nah, ini dia. Kita boleh tunggu kalau mau lihat previewnya. Tapi harusnya sih kalau emang Bapak Ibu udah yakin nggak apa-apa karena berarti udah berhasil. Tapi kalau pengen meyakinkan jangan-jangan saya salah unggah nih di keterangan sehatnya, boleh satu-satu diklik kemudian tunggu previewnya ya. Nah, ini preview saya nih. Kayak gitu. Nah, file surat sehat berarti udah berhasil, nafsanya berhasil, fakta berhasil, SKCK berhasil, identitas berhasil, ijazah juga berhasil. Selanjutnya, kita ke menu yang kelima ya, kartu ujian. Nah, di menu kartu ujian, ini kita boleh abaikan aja sih, karena ini sebenarnya kan memang dibuatnya untuk reguler, jadi mereka ada kartu ujian yang harus dicetak untuk mengikuti seleksi gitu di kampus. Tapi karena Bapak Ibu nggak ada, jadi boleh diabaikan. Status kelulusan juga boleh diabaikan ya. Jadi langkah Bapak Ibu terhenti sampai di nomor 4. Asalkan yang Bapak Ibu unggah-unggah tadi sudah muncul tanda kuning-kuning kayak gini, maka Bapak Ibu sudah selesai, gitu ya. Jadi tugas Bapak Ibu dilapor diri step 1 tapi ya, udah selesai kayak gitu. Nah, kalau misalnya next time Bapak Ibu pengen cek lagi di sini boleh aja, tapi kemungkinan di nomor 5 maupun nomor 6 di sini nggak akan ada perubahan gitu. Di sini kan kalau diklik di nomor 6 ya, tadi ada tulisannya menunggu verifikasi untuk penerbitan NIM gini. Kadang-kadang tuh di periode sebelumnya ada yang japri setelah 1-2 bulan mereka PPG, "Bu, kok masih belum terbit NIM-nya?" Sebenarnya udah terbit, cuman di sini aja yang nggak update gitu. Karena kita punya proses yang beda sama, yang reguler S1 kayak gitu. Jadi diabaikan ya. Artinya proses Bapak Ibu di sini sudah selesai. Bapak Ibu boleh klik tutup atau close ya, tanda yang silang di sini di atas, ditutup aja udah. Karena udah selesai prosesnya, kita sekarang menuju ke lapor diri step 2. Ini langkah terakhir. Jadi langkah yang step 1 tadi sampai di langkah nomor 4 selesai, lanjut ke lapor diri step 2. Bismillah, mudah-mudahan lancar ya. Oh, email dulu ya. Saya tuliskan email saya yang tadi nih. Em, Kalau udah benar emailnya, klik next aja. Ini wajib ya, karena ada tanda bintangnya. Kalau Bapak Ibu bertanya, emailnya saya pakai email yang mana ya Bu? Ini bebas aja sih, cuman saran ya, pakai email yang aktif dan belajar ID. Kalau misalnya email belajar ID-nya lupa atau ternyata nggak aktif, itu kan urusan nanti ya waktu kita mau ke ruang GTK. Sekarang fokuslah ke lapor diri, pakai aja email apapun yang aktif, email, email pribadi silakan. Email suami juga silahkan ya. Kita next nih. Nah, sekarang silakan dipilih tahapnya. Tahap 1 tahun 2025. Kemudian prodi PPG-nya apakah PG PAUD, layanan kesehatan, bahasa Inggris, matematika, Indonesia, agri, em, biologi atau ini salah ya, mohon maaf ya, harusnya agroteknologi. Mohon maaf ya, nanti biar dibenerin deh, saya marahin adminnya nanti ya. Saya milih yang agribisnis aja deh sekarang. Oh maaf, tadi saya milih yang PHP ya. Oke, terus nama lengkap. Tadi saya pakai nama apa ya? Gini kayaknya ya. Maaf, Febriandi. Nah, di bagian nama, perhatikan ya, tanpa gelar. Karena nama ini yang nanti akan diinput DPD Dikti. Jadi diperhatikan, kalau Bapak Ibu di sini menuliskan nama ada gelarnya, maka nanti DPD Dikti akan ada gelarnya. Kita harus revisi. Waktu mendaftar UKP PPG juga kita masih harus revisi.
Terus yang terpenting di Cerdik nih, harusnya dia, akan ditariknya dari data yang kita input itu dari sini. Jadinya kalau misalnya Bapak Ibu menaruh gelar, nanti waktu akan cetak Cerdik, admin harus ngerevisi manual tuh Bapak Ibu satu-satu. Bayangkan kalau 1.500 semuanya ngerevisi, menghapus gelarnya gitu ya satu-satu. Nah, itu akan memakan waktu sekali. Takutnya juga nanti nggak kerevisi akhirnya waktu selesai cetak, apalagi udah ditandatangan, udah di-scan, baru ketahuan, loh kok ada gelarnya di Cerdik, akhirnya harus cetak ulang deh. Hanya karena gelar gitu. Jadi jangan disepelekan ya. Nama di sini nama lengkap tapi tanpa gelar. Menulisnya juga bukan pakai kapital ya harusnya, tapi pakai huruf besar di setiap awal kata saja, seperti saya tadi. Nah, tempat lahirnya ini tempat aja ya. Tadi saya nulisnya Bondowoso bukan ya? Kemudian tanggal tahun lahir, saya tahun berapa tadi ya? 1990 kayaknya. Agak jauh ya scrollnya, 1990. Bulan apa tadi ya? Maret, maaf, tanggal 27. Oke, jenis kelaminnya perempuan aja deh. Agama Islam, NIK-nya pakai nol aja ya. Alamat lengkapnya dusun apa tadi, RT apa, RW apa gitu ya. Pokoknya dilengkapkan lah. Kemudian, oh maaf, ini alamat lengkap sesuai KTP mungkin ya. Ini boleh ditulis lagi lah dusun apa, kelurahan apa. Kalau nggak ada nama dusunnya boleh di strip, nggak ada kelurahan boleh di strip aja gitu. Yang penting kalau ada tanda bintang wajib diisi. Kalau nggak ada diisi apa min, diisi strip aja deh atau diisi tanda nol, angka nol ya. Kecamatannya apa, nomor handphonenya tadi 0896563129 lah. Kemudian email atau user SIM PKB. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu. Oh, berkaitan dengan ini nih, email SIM PKB nih. Jadi Bapak Ibu tadi ada arahan untuk cek SIM PKB secara berkala ya mulai hari ini sampai nanti orientasi karena akan ada perubahan data email mana yang Bapak Ibu akan gunakan untuk mengakses ruang GTK. Itu juga mungkin ada hubungannya sama ini. Kalau Bapak Ibu masih nggak yakin email atau user SIM PKB yang mana, di sini boleh tuliskan dua deh. Jadi misalnya emailnya user SIM PKB-nya pakai Belajar ID ya. Misalnya gimana ya 2020 2703. Saya ngarang ya, saya nggak tahu gimana @belajar.id gitu mungkin ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya dua, bolehlah diisi dua kayak gini. Sama satu email pribadinya mungkin saya nggak paham juga ya. Kalau bisa sih salah satu aja pakai yang user SIM PKB gitu. Ini saya contohkan dua kalau misalnya Bapak Ibu ragu aja. Nomor peserta UKG ini yang tadi saya maksud ini ya, dia itu angka awalan di Belajar ID. Ini tinggal di paste aja. Nomor NUPTK saya nggak tahu nih gimana bentuknya. Saya pakai gini aja, mohon maaf. Kemudian ini situs tempat mengajar tadi saya pakai MAN 1 Jember bukan ya? Oh maaf, MAN 3 kayaknya tadi ya. Nama ibu siapa tadi ya? Ria. Nah, sekarang waktunya untuk unggah berkas. Di sini ada template lagi sih, tapi kalau Bapak Ibu udah punya, udah unduh ya, maaf udah unduh ya dari yang website kemarin, ngapain unduh lagi ya kan? Tinggal di add file. Kemudian kita tunggu sebentar, nanti Bapak Ibu, oh di sini maksimal 10 MB ternyata ya. Tapi harusnya sih 2 MB itu udah terlalu besar loh malah. Kenapa ya? Ini kok nggak bisa diunggah? Mungkin, oh maaf bisa ya, saya aja yang tadi kurang sabar ya, Bapak Ibu. Ini apa tadi yang diminta ya? Nah, ini dia contohnya, karena saya mungkin banyak ngomong ya, cerewet ya, jadi saya lupa. Nah, fakta integritas. Ayo dong, fakta. Mana fakta ya? Jangan sampai salah unggah ya. Nah, ini nih prosesnya. Nah, cepet dong, karena nggak sampai 2 MB. Malah saya nggak sampai setengah MB loh ya. Loh kan saya lupa lagi ini apa yang diunggah ya? Mohon maaf, biodata. Padahal sih boleh yang mana aja karena semua file saya ini sama. Cuman saya pengen nyontohin Bapak Ibu nggak boleh sampai salah unggah ya. Nah, keuntungan kita memberikan nama file dengan jenis file apa gitu ya yang benar adalah selain kita memudahkan untuk milih file tadi di folder, kita juga akan memudahkan cross check gitu.
bener nggak yang tadi saya unggah ya? Oh bener ternyata nih namanya fakta integritas KUNI nih. Kemudian biodata, oh ya biodata KUNI yang diminta biodata bener gitu. Bayangkan kalau Bapak Ibu misalnya make, name-nya, nama filenya pakai cuman angka 1, 2 gitu ya. Nanti waktu diunggah fakta nggak bisa tahu dong dia filenya apa kecuali diklik lagi untuk dibuka, kayak gitu. Kita sekarang scan ijazah ya, ijazah mana, kemudian open, selanjutnya kita unggah transkrip ya, transkripnya mana ya? Nah ini dia. Kemudian setelah transkrip, ada KTP atau SIM? Saya punyanya KTP. Selanjutnya kita tambahkan foto ya, foto 4x6. Meskipun di sini tulisannya 4x6, bukan berarti itu foto 4x6 cetak yang di-scan, enggak ya. Ini file aslinya nih. Oh iya, ini foto saya yang asli ya Bapak Ibu ya. Kemarin ada yang nanya, minta fotonya dong. Penasaran gitu, ini nih fotonya nih. Tapi ini foto beberapa tahun lalu. SKCK ya. SKCK-nya, mana ya? Nah, ini dia. Open. Kemudian setelah SKCK, surat keterangan sehat. Browse, surat sehatnya mana? Open. Kemudian bebas napsa ya. Nah ini dia. Ini sebenarnya mengulang step 1 tadi yang di PMB ya. NPWP saya nggak punya. Oh, tapi alhamdulillah nggak wajib. Kemudian akte kelahiran saya punya sih, tapi nggak saya siapin di folder tadi. Ya udah, nggak usah unggah aja karena nggak wajib. Tapi kalau mau unggah boleh nggak? Boleh, nanti Bapak Ibu dapat pahala yang lebih banyak. Nah, kalau udah boleh langsung submit nggak ya? Submit ini artinya kirim ya. Tunggu dulu, ada keterangan nih. Mohon diperhatikan sebelum dikirim, silakan dikoreksi kembali dengan benar, karena hanya diperbolehkan 1 kali pengisian. Kalau misalnya terpaksa nih, setelah ngisi baru ingat, waduh saya tadi salah nulis nama. Saya nulisnya nama suami bukan nama saya misalnya ya. Nah, boleh mengisi ulang, tapi benar-benar kalau udah kepepet ada yang salah banget gitu ya. Tapi dengan catatan ngisi ulangnya ya bisanya pakai email yang lain. Jadi di sini ada tulisan diperbolehkan 1 kali pengisian dengan email yang sama. Jadi kalau mau ngisi ulang lagi pakai email yang berbeda. Tapi kalau udah bener datanya ngapain ngisi lagi ya Bapak Ibu ya? Mending rebahan aja ya kan? Nah kalau udah klik submit aja. Saya mau coba klik submit deh. Setelah di-submit, kita tunggu sebentar. Sabar juga. Mudah-mudahan berhasil lapor diri saya. Ini langkah terakhir ya. Jadi setelah ini berhasil. Nah, alhamdulillah. Ini boleh diunduh nih kalau misalnya pengen ngunduh ya. Unduh bukti lapor diri di sini. Hmm, mana ya? Nah, ini dia. Selamat, Anda telah berhasil melakukan lapor diri di LPTK Unmu Jember. Kalaupun misalnya tadi ini saya back ya, ini boleh diunduh buat kenang-kenangan sama Bapak Ibu. Atau kalau misalnya nggak pengen unduh juga nggak masalah. Ini nggak akan diminta kayak gitu ya. Jadi bukti bahwa Bapak Ibu sudah selesai lapor diri ini cuman untuk Bapak Ibu aja. Nggak usah disebarkan, nggak usah ditaruh di status WA, nggak usah dikirim ke Mimin juga kayak gitu. Nanti Mimin akan rekap aja dari hasil unggahan, bukan dari sini. Nah, yang penting udah nyampe di sini nih ya, artinya Bapak Ibu udah selesai. Ini boleh di-close. Langkah 1 sama langkah 2 sudah selesai. Tinggal Bapak Ibu boleh kembali ke sini nih untuk melihat selanjutnya. Karena Bapak Ibu udah menyatakan bersedia di SIM PKB, udah mengisi data di laman PMB, udah mengisi data di Google Form. Langkah terakhir nggak ada, jadi udah selesai, tinggal menunggu orientasi aja. Jadi kita akan bertemu muka secara maya ya, tanggal 5 Juni lewat Zoom meeting. Nanti akan diinformasikan di grup WA dan juga di website ini. Nanti akan kami bagikan virtual background-nya, kemudian kami bagikan link Zoom meeting-nya dan informasi lainnya. Untuk lapor diri harusnya nanti Bapak Ibu pakai baju hitam putih sih, tapi nanti tinggal ikuti arahan lagi aja.
Oke, gitu aja ya untuk, tutorial lapor dirinya, semoga ini bermanfaat. Nah, nanti video ini bisa Bapak Ibu temukan di sini nih, kayak gitu. Nanti saya ganti ya. Jangan lupa subscribe sama kasih jempolnya ya di video ini ya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan lapor dirinya lancar, PPG-nya lancar, segera dapat serdik, segera cair. Sampai ketemu di orientasi ya. Assalamualaikum.